Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai penerapan kode etik public relation pada kasus kolaborasi Jago Coffee dengan Arak. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas kronologi kasus analisis berdasarkan kode etik public relation, dampak yang ditimbulkan, hingga kesimpulan dan saran. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang telah berkontribusi dalam penyusunan materi ini. Dan sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan brandnya yaitu Jago Coffee, terus juga ada menu andalan Jago Coffee dan juga seorang influencer yang berkolaborasi dengan Jago Coffee yaitu Ara. Dan di sini kami akan memperkenalkan masing-masing dari kami yaitu ada Adnan Nugroho dengan NIM 44241228 dan saya sendiri Wanda Saputra dengan NIM 44240101. Selanjutnya ada di latar belakang masalah yang dimana kasus ini kami pilih menjadi perhatian masyarakat dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kolaborasi antara Jago Coffee dengan influencer Ara menimbulkan sebagai tanggapan dari publik dalam dunia public relation. Setiap bentuk komunikasi perusahaan harus memperhatikan etika, transparansi, serta dampaknya terhadap citra rasa perusahaan. Oleh karena itu, kasus ini menarik untuk dianalisis eh, menggunakan perspektif kode etik pada public relation. Lanjut juga ada di rumusan masalah yang dimana rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu bagaimana kronologi tersebut menerapkan kode etik public relation dalam kasus ini serta faktor apa yang disebabkan pada munculnya kontroversinya. Terus juga ke kode etik public relation. Dalam public relation terdapat beberapa kode etik yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, tanggung jawab kepada publik, integrasi, menghormati hak individu, tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan, serta menjaga kepentingan perusahaan dalam masyarakat. Kode etik inilah yang menjadi dasar dalam menganalisis kasus Dewakovic kolaborasi dengan influencer Ara. Dari ulasan public relation ini, kode etik adalah pedoman atau aturan yang harus dipatuhi oleh seorang praktisi humas dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik ini, seorang PR dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mempertahankan citra baik perusahaan. Yang pertama itu ada kejujuran yang dimana menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Terus yang kedua juga ada tanggung jawab kepada publik yang dimana memastikan komunikasi tidak merugikan masyarakat. Terus yang ketiga integrasi yang dimana bertindak jujur, profesional dan memegang nilai moral. Terus juga ada menghormati masing-masing individu, yang dimana kita harus menghargai hak dan martabat setiap orang. Terus tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ya, bisa dibilang dengan informasi yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Terus juga eh,
menjaga reputasi organisasi secara etis. Kita harus membangun citra perusahaan dengan cara yang baik dan sesuai dengan etika public relation. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Adnan Nugroho. Pada Adnan Nugroho dipersilahkan. Baik, saya mulai pada kronologi kasus dan profil tampilannya. Ya, baik. Kasus ini bermula ketika Jago Coffee melakukan kolaborasi dengan influencer Ara. Konten promosi yang dibuat kemudian mendapat perhatian publik karena melibatkan anak dalam kegiatan promosi. Hal tersebut memicu berbagai tanggapan, terutama mengenai aspek etika komunikasi dan perlindungan anak dalam kegiatan pemasaran. Selanjutnya, analisis. Berdasarkan kode etik public relation, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perusahaan harus menghindari persepsi eksploitasi terhadap pihak yang terlibat. Kedua, komunikasi yang disampaikan kepada publik harus jujur, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketiga, perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan menjaga reputasi perusahaan. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas promosi. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah dokumentasi studi kasus. Dalam slide ini, kami menampilkan beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan kasus tersebut, baik berupa unggahan promosi maupun pemberitaan dari media. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa kasus tersebut memperoleh perhatian luas dari masyarakat dan menjadi bahan diskusi mengenai etika dalam public relation. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah dampak. Kasus ini memberikan dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, perusahaan memperoleh perhatian yang besar sehingga meningkatkan exposure merek. Namun di sisi lain, muncul kritik dari masyarakat yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Apabila tidak ditangani dengan baik, kepercayaan publik terhadap perusahaan juga dapat menurun. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan public relation, perusahaan tetap mengutamakan etika komunikasi, transparansi, serta tanggung jawab kepada publik. Kasus Jago Coffee yang berkolaborasi dengan ARA menunjukkan bahwa strategi promosi perlu mempertimbangkan dampak sosial agar tidak menimbulkan kontroversi. Saran dari kami,
Perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih konsep promosi, memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan kode etik public relation, serta menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat agar kepercayaan publik tetap terpelihara. Selanjutnya, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Kami siap menerima kritik dan saran serta menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih.